secepatnya nanti kawan-kawan yang di Pontianak mudah-mudahan ya mencari yang terbaik buat kita semua sehingga kita bisa nyaman, baik di kita, nyaman juga bagi dosen ya. Untuk tanggal tentatif, apakah nanti akan terjadi perubahan, tapi kalau dari jadwal, sesuai dengan Bu Nur Pratiwi kemarin, ya tanggal 23 dan 24 Juli. Kemudian untuk yang surat-surat ASN tadi, sesuai dengan edaran Pak Menteri itu, yang poin 2C, saya sudah sampaikan dengan pihak kampus, Pak Wesley, dan dengan Ibu Rektor, saya sudah sampaikan juga, dan tanggapan mereka sangat respon untuk ditindaklanjuti. Mudah-mudahan dalam minggu ini nanti surat-surat itu yang terkait dengan kebutuhan ASN bisa terpenuhi. Kemudian tak kalah penting adalah tugas akhir ya. Nah itu kita sudah sekarang siap-siap saja tema-tema apa yang menarik dan banyak jurnal, banyak apa kita sudah bisa baca. Tapi kalau harapan saya mudah-mudahan kita dapat tema-tema yang baru yang ada tapi sedikit nanti bisa kita kembangkan. Nah dan cari yang kekinian, isu-isu terkini lah ya. Ya ada antaranya elektronik medical record, ya kan, transformasi digital, yang kekinian lah. Nah, seperti itu, atau ICD, persiapan ICD 11 misalkan, ya kan, ICD 11 kan 1 Januari 2022 kan udah running, ya kan, bagaimana kesiapan Indonesia kan begitu. Nah, tinggal kita cari literatur di dunia internasional sudah running. Indonesia kapan masih pakai ICD 10 tahun 2010, ya kan. Nah, kemudian isu-isu INA apa yang mau dilaunching itu oleh kementerian ya kan. Nah, mau pengganti INA SDGs ya kan. INA Gruper. Ya, INA Gruper. Nah, itu isu-isu terkini itu yang menarik ya. Artinya kita yang kekinian lah, yang kekinian. Ya, cari aja apa-apa 2-3 juga, 2-3-4-5 tema juga masalah. Kita list aja dulu. Nah, nanti kita sama-sama ya dengan kawan-kawan bisa juga ya kita mungkin tema kita ditemukan oleh kawan kita yang lain kan begitu ya. Nah, jadi jangan khawatir untuk kita bisa saling membantu lah. Nah, tatap muka kita hanya 2 semester teman-teman ya, semester ini tinggal 3 minggu dan semester depan yang akan bermula pada bulan September ya. Nah, September, Oktober, November. Ya, Desember udah clear, ya udah selesai juga. Jadi semester 3-nya tidak ada lagi tatap muka, semuanya hanya konsultasi untuk tugas akhir. Nah, seperti itu. Dan ya, saya kira mudah-mudahan kita semuanya lancar semua dan bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau ada masukan, cukup. Silakan. Contoh. Sorry bang, ketinggalan. Ya, nggak apa-apa. Minta dijelaskan lagi tadi di poin yang kedua apa ya? Kalau nggak salah nyinggung potongan. Potongan itu maksudnya apa bang? Kurang paham saya. Ya, ini dia. Waktu itu Noto, nah ini Noto. Ya. Jadi waktu ada sosialisasi, kita kan dulu ada sosialisasi Noto, yang rame-rame itu, tanggal 18 Maret 2022, kita sosialisasi langsung dari kampus, kita ada 48 atau 50 orang yang ikut Noto waktu itu. Pada sesi terakhir adalah bagian marketing dari WIMA menyampaikan tentang biaya perkuliahan, ya kan, biaya perkuliahan. Lalu ada promo bukan promo ya, memang berupa potongan biaya dari pihaknya WIMA bagi yang mendaftar pada tanggal 18 dan 19 kalau tidak salah waktu itu. Nah, pertama kali disampaikan oleh bagian marketingnya bahwa pada tanggal siapa yang mendaftar pada tanggal 18 dan 19 Maret akan mendapat potongan ya kayak potongan biaya kuliah seperti itu. Nah,
peraturan yang mereka sampaikan atau ketentuannya adalah 10 orang pertama yang mendaftar akan mendapat potongan 2 juta. Kemudian 10 orang selanjutnya dari nomor 11 sampai dengan 20 akan mendapat potongan 1 juta. Nah, kemudian dari 21 sampai dengan 30 itu akan mendapat potongan 500.000 kalau tidak salah seperti itu waktu itu. Atau mereka memberikan keringanan lah untuk bagi yang mendaftar. Nah, ya ini dapat saya sudah data dari Pak Wesley selaku marketingnya. Ternyata di hari H itu sudah ada teman kita transfer. Ya, Denisa, ada WNI, ada WC tanggal 18. Nah, tanggal 19 juga ada sudah. Nah, jadi saya waktu itu karena dapat kabar, ya teman-teman ada yang juga WA, baru 2-3 orang, 4-5 orang kan begitu ya. Nah, kita terus berkomunikasi dengan pihak kampus. Saya bilang, Bapak ini kan kami kelas khusus, kelas yang memang kita minta komunikasi bagus lah begitu ya, untuk teman-teman dari Kalbar begitu ya. Nah, akhirnya saya terus berupaya untuk kita dapatkan potongan sampai terakhir kita di Jas Nagrah tanggal 8 April kalau tidak salah, 8 April. Nah, karena itu batas terakhir data des kita sebagai mahasiswa masuk ke Dikti. Nah, itu dia. Jadi akhirnya terkumpullah kita 18 orang. Nah, ternyata dari 18 orang itu yang 1 sampai dengan 10, nah ini nama-namanya Noto ya, dapat potongan 2 juta. Nah, lalu yang 11 sampai dengan 18, nah Ika yang Tangerang tidak masuk, Ika Bandet tidak masuk. Jadi kita mendapat potongan 1 juta biaya perkuliahan. Nah, seperti itu. Nah, mekanismenya adalah itu sudah diatur oleh sistemnya UIMA, jadi kita tidak usah khawatir. Nah, nanti kita seperti biasa aja bayar SPP-nya. Nah, nanti di pengurangannya itu sudah langsung dari akun dari aplikasi yang keuangannya UIMA. Jadi kita tidak usah khawatir. Jadi yang 1 sampai 10 nama-namanya ini potongannya 2 juta, ya lengkap dengan jam transfernya, tanggal dan jam transfernya. Nah, 11 sampai dengan 18 kita dapat potongannya 1 juta. Seperti itu, Bang Noto. Ya, saya stop share ya. Ya, kira-kira begitu, Bang Noto. Oke, cukup jelas Bang. Iya. Jadi itu alhamdulillah lah. Jadi kita untuk SPP-nya itu jangan khawatir, kita seperti biasa aja, nanti sistem yang akan menghitungnya. Ya, jadi jangan khawatir. Kayaknya saya orang yang terakhir ya Bang ya waktu itu ya, atau masih ada yang di bawah saya registrasinya? Ya, Widya kalau nggak salah yang terakhir ya. Oh iya kan? Wait kali. Ya, Oke. yang paling lama diskusinya Pak Muhammad Suryani, saya ingat. Sampai ya Bang Suryani ya, malam nih kita Bang Suryani. Ya, seperti itu. Ya, nah, itu yang terkait dengan surat-surat ASN tadi saya sampaikan itu akan mudah-mudahan minggu-minggu ini selesai. Oh iya Bang, tadi kan ada nyinggung untuk syarat perizinan ya, izin belajar gitu. Dari 18 teman kita ini kan artinya mayoritas sudah banyak bekerja ya. Nah, sudah adakah yang berhasil lolos? Atau masih gimana? Saya share dulu ya. Ya, saya share di ini, ya yang ini ya. Nah, yang ini ya. Ya, yang ini nih Noto. Nah, ini kan suratnya. Ternyata memang surat ini di beberapa BKD daerah itu ada ya beda-beda lah persepsinya, ya kan. Tapi mereka juga tidak ini, mereka juga berdiskusi, menanya dengan provinsi, menanya dengan daerah lain, ya saya lihat lah begitu. Nah, ternyata persoalannya ya ada sedikit gini, yang poin 2 ini, poin 2 di poin C. Nah, jarak jauh kelas malam dan Sabtu Minggu. Inilah yang sudah saya sampaikan dengan pihak kampus, Pak marketingnya juga, Pak Bu Rektornya juga sudah sampaikan SK ini, dan beliau sangat responsif. Mudah-mudahan minggu ini akan ditindaklanjuti ya, dan mudah-mudahan selesai. Karena ini kalimatnya program
ini harus ada surat dari menteri. Nah, kan begitu ya. Bukti lah apakah dirjen atau siapa gitu kan, bahwa program ini dilaksanakan bukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini sudah disampaikan, mudah-mudahan ya. Jadi waktu kita sosialisasi dulu itu dari pihak kampus itu lengkap, ya Banoto, ada dari yayasannya, Ibu Rita, kalau tidak salah waktu itu hadir, dari unsur pimpinan kampus, dari rektor, Ibu Wakil Rektor, beberapa dosen hadir, termasuk Pak Marketing, Pak Leslie juga hadir. Jadi kita waktu sosialisasi tidak bersifat individual, tapi mereka waktu sosialisasi sudah komprehensif. Artinya ada dari yayasan, ada dari unsur rektor, ada dari unsur dosen, ya. Jadi tidak semuanya tahu dengan program ini. Seperti itu, Noto. Ya, oke, ya. Secara begitu, Noto. Yang lain, Denny, Bang Vincent. Ikut dulu, Bang. Oke, ya. 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 Kalau tidak ada, saya kira cukup ya teman-teman. Tanpa terasa 1,5 jam kita ngobrol dan santai. Ini nanti kalau ada apa-apa kita bisa diskusi di grup juga tidak masalah. Tapi kalau ngobrol begini lebih ini ya. Boleh sebentar Pak. Ya, silakan. Mau nanya. Untuk referensi yang tiga kelompok VT ini yang tugas KKN Pak. Oh, KKN. Itu ya. untuk yang teman-teman buat kelompok di rumah sakit gimana progresnya? Untuk udah lengkap pembagiannya, udah jalan atau gimana Pak? Kalau kami belum sama ya Pak. Atau kalau yang rumah sakit kota Belum mulai juga, mulai aja belum Mas. Oh gitu ya? Sama. Iya, baru dipikirin nih. Oh gitu. soalnya Pak Noto Kalau boleh tahu pastinya itu yang Bapak share itu ya waktunya mulainya itu di resminya itu startnya itu tanggal sekian ya, kemarin Bapak. Jadi begini, kemarin Bu Nur itu ada WA, dia menyampaikan perkiraannya adalah tanggal 11 seperti itu. Jadi mungkin besok suratnya udah, kalau besok surat minggu ini udah selesai ya kita tinggal untuk ke instansi saja kan. Oh gitu. Nah, seperti itu. Untuk prosedur dan materinya kan udah di-share-nya yang di materi itu. Jadi mekanismenya seperti itu. Sampai nanti kita membuat laporan dan presentasi. Nah, presentasi itulah nanti kita tatap muka, Pak. Oh, yang kita pertemuan tatap muka itu presentasi KKN ini kali ya Pak ya. Benar. Jadi teman-teman, ini saya tidak ini ya, tapi kita jangan kaget misalkan nanti tiba-tiba pada saat presentasi mereka mengundang pihak-pihak tertentu seperti unsur dinas kesehatan provinsi, unsur dinas pendidikan, ya, atau pihak-pihak terkait lah, karena KKN kan. Iya, kalau mahasiswa murni KKN itu mereka ke sebuah kampung atau desa atau kecamatan, ya seperti kita lihat anak mahasiswa Untan mungkin, anak mahasiswa sekolah tinggi mana, dia KKN, kuliah kerja nyata, nanti dia akan ada lokal karya mini dan seperti itu. Jadi kita jangan kaget nanti jika tiba-tiba dari unsur-unsur terkait itu yang mereka undang secara resmi untuk hadir. Artinya kita siap teman-teman ya. Karena apa? UIMA itu sangat erat kaitannya dengan Adinkes, Asosiasi Dinas Kesehatan. Tidak menutup kemungkinan kepala dinas atau dari bagian BKD masing-masing provinsi, kabupaten kota akan hadir. Jadi teman-teman dan kita semua jangan khawatir, ya. Jadi itu artinya kita siap yang terbaik. Yang perlu kita mengingat kembali Pak, bahwa ini kan KKN bukan praktek ya Pak, pelaksanaan praktek, terus kita membuat laporan praktek kan bukan. Jadi otomatis garis bawahnya
kita kan harus mengatasi atau membuat solusi yang terjadi permasalahan di lingkungan tempat kerja kita lah, dari poin-poin yang disampaikan oleh dosen kemarin, otomatis ya Pak ya. Ya, di buku Nah, panduan itu itu. yang menarik dan berat itu kan kita mengulangkan pikiran. Kalau di lapangan otomatis pembiayaan kita pasti kita keluarkan karena kita harus mewujudkan suatu solusi kan. Nah di situ saya di tempat lingkungan kerja gitu ini. Nah sebenarnya kesempatan, tapi ya agak berat sama waktu ini Pak. Aduh. Ya, tidak-tidaknya kita membuat solusi melalui tulisan ya Pak ya. Nah itu ya. Kawan-kawan semua, kita membuat solusi melalui tulisan, melalui karya. Ya, Kalau progres masihnya agak berat ini kan, di PR-nya banyak. Rumah sakit mungkin strukturnya apa udah siap semua ya, sarannya kan jalan semua Pak ya. Puskesmas ini tenaga RM-nya kurang, cuma ya kita memahami dari materi terus dari kompetensi kita masing-masing itu di semua bidang di dalam unit kita itu paham, insya Allah paham. Nah, cuma dari kapasitas yang berjalan di masing-masing itu kan kapasitasnya berbeda-beda gitu. Tenang Pak, kan kita sudah belajar tulang ikan Pak. Jadi diagram tulang ikan akan bermanfaat nanti di situ Pak. Oh iya. Yes, ya problem solvingnya Pak ya. Pemecahan masalahnya kita sama-sama. Terus usul boleh nggak Pak nanti untuk berkelanjutan, boleh Pak pertemuan untuk khusus kita bahas ini walaupun kita tiga kelompok ini. Nah, untuk sharing, untuk menambah gambaran dari apa yang kami, misalnya contohnya aja dari kami yang di Puskesmas, misalnya ada untuk melihat dari teman-teman untuk sebagai apa ya referensi kita melihat saling bisa gambarannya seperti ini ada yang kita bisa memahami gitu Pak. Dari apa yang masing-masing kita ada kekurangannya bisa mendapat pengetahuan tambahan gitu maksudnya. Setuju Pak, setuju. Terima kasih lah Pak. Jadi nanti kita 3 minggu nih intens lah ya teman-teman. Ya memang dipahami kerjaan kita sehari-hari sangat luar biasa di kantor ya, tuntutan apalagi ada ya BPK lah itu ini semua sumber datanya dari tempat kita ya hari-hari seperti itu ya, malam kita harus mengerjakan tugas ya. Saya berharap memang kawan-kawan sudah luar biasa lah ya. Jadi ya nggak apa-apa Bang Su ya, kita akan 3 minggu ini fight kita bersama-sama ya. Nanti tinggal mau diskusi di grup ya malam kita oke, lanjut saja ya begitu. Siap Mas ya. Makasih. Oke ya kawan-kawan semua. Jadi setelah itu dulu malam ini, nanti lanjut kita di grup lagi. Ada apa-apa ya mudah-mudahan kita tetap lancar, dan ya untuk KKN dan sebagainya, untuk apa segala macam boleh inventaris dan kita komunikasi terus. Untuk perlu akun Zoom ya nanti kabari saja Pak Mas Surya. Jadi nanti saya share ke kawan-kawan. Nanti memerlukan sarana untuk pertemuan di ya. kami minta bantuan Pak. Nggak apa-apa, kita pakai ini aja nggak apa-apa. Pakai Zoom nanti pakai ini. Hanya kalau Zoom ini dia modelnya ya itu tadi, kalau pas jam itu dipakai satu akun ya satu gitu Pak. Jadi modelnya dia terbatasnya itu aja. Karena hostnya kan satu gitu kan, nanti jam jadwalnya sekian gitu. Ya kalau misalkan dia banyak gitu kan, kalau yang free kan 40 menit Pak, 40 menit kita bisa gunakan yang free. Nah, kalau yang punya saya ini ya kebetulan memang tidak gunakan yang lain ya, jadi berlangganan ya, jadi mau 24 jam pun tak masalah. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini kita sama-sama lah, kita semua sama-sama. Jangan ditahan-tahan kalau ada apa-apa ya, kita bersama-sama untuk saling diskusi ya, saling sama-sama lah pokoknya ya. Oke, Bang Noto masih ada yang ingin sampaikan? Carmila, Bang Vincent, Ingrid, Wid, pas cukup Bang. Oke Bang, ya. makasih. Nanti kita lanjutkan lagi di grup, dan sehat selalu karena besok hari Senin pekerjaan sudah mulai menunggu ya, kita fight dan sehat selalu. Oh ya, kami mohon doa dokter kami dalam keadaan sakit, yang mohon doa kawan-kawan dokternya di dalam kami
ya, dari Mas Sudarso untuk mohon doanya ya, mudah-mudahan sembuh ya. Tapi akhiri selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Terima kasih, Bang Taib. Terima kasih Bang. Selamat malam. Terima kasih. Oke, udah cukup ya.